Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kebanyakan cabai ini bukan dari daerah asal kita, tapi kebanyakan dari luar. Pada saat kita ambil dari luar ada kenaikan, tapi juga kenaikannya ada. Dan itu kalau kita perhatikan, kenaikan kurang lebih 20% dari harga sebelumnya. Dan kirap Ramadan ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat di dalam beribadah. Artinya kalau sebelum ada kirap ini masyarakat mungkin menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, tapi setelah adanya kirap ini. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengambil langkah strategis untuk menekan harga cabai yang mengalami kenaikan menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Ribuan umat muslim di Kota Bau-Bau mengikuti kirap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 27 Februari 2025 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengambil langkah strategis untuk menekan harga cabai yang mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kebanyakan cabai ini bukan dari daerah asal kita, tapi kebanyakan dari luar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau mengambil langkah strategis untuk menekan harga cabai yang mengalami kenaikan menjelang Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan cabai bagi masyarakat. Kepala Disperdagin Bau-Bau Laode Ali Hasan menjelaskan kenaikan harga cabai disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan, sementara pasokan cabai kebanyakan dari luar daerah. Menurut pemantauan Disperdagin Bau-Bau, harga cabai mengalami kenaikan sekitar 20% dari harga sebelumnya. Kebanyakan cabai ini bukan dari daerah asal kita, tapi kebanyakan dari luar. Pada saat kita ambil dari luar ada kenaikan, tapi juga kenaikannya ada. Dan itu kalau kita perhatikan, kenaikan kurang lebih 20% dari harga sebelumnya. Sebelumnya harga cabai ini berdasarkan hasil pemantauan kami, laporan kami juga kemarin, terkait dengan harga cabai yang ada ini, dari harga 55.000 sekarang sudah 70.000. Berangsur-angsur naik, karena memang ketersediaan pasokan kita dari daerah juga sudah terbatas. Untuk mengatasi hal ini, kata Ali, Pemkot Bau-Bau telah menjalin kerjasama dengan beberapa daerah seperti Makassar, Kendari, dan Bombana melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman untuk memastikan pasokan cabai tetap terjaga. Kita coba komunikasi dengan Makassar, kerjasama kami kebetulan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Sudah ada MOU dengan Kota Kendari, kemudian dengan Bombana. Kemarin ada beberapa jenis komoditas ini termasuk tomat sudah masuk di Bau-Bau, tapi harganya sudah cukup mahal. Artinya harganya itu mahalnya karena memang di sana juga sudah dibutuhkan orang banyak. Tapi jangan dia kurang, karena kalau kurang itu bisa mempengaruhi harga terlalu tinggi. Selain itu, Disperdagin Bau-Bau juga berkoordinasi dengan Nusa Tenggara Timur yang memiliki pasokan cabai dengan harga lebih murah, masih berkisar di harga 50 ribuan per kilogram. Kepala Disperdagin Bau-Bau ini mengatakan langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan cabai yang cukup, sebab jika pasokan kurang harga akan lebih tinggi. Apalagi kata Ali, peran Kota Bau-Bau juga melayani daerah sekitarnya seperti Kabupaten Buton Tengah, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Wakatobi. Tugas kami ini bagaimana distribusi barang itu selalu terjaga. Itu baik melalui darat maupun laut. Dengan berbagai upaya ini, Disperdagin Bau-Bau berharap dapat menjaga stabilitas harga cabai dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Ribuan umat muslim di Kota Bau-Bau mengikuti kirap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Dan kirap Ramadan ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat di dalam beribadah. Ribuan umat muslim di Kota Bau-Bau dengan penuh sukacita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salah satu kegiatan yang memeriahkan penyambutan tersebut adalah kirap Ramadan yang digagas oleh kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau pada Rabu pagi. Kirap dimulai dari depan Madrasah Alia Negeri Man 1 Bau-Bau pada pukul 7 pagi, melintasi Jalan Beto Ambari, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Erlangga, dan berakhir kembali di Min 1 Bau-Bau. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kemenak Bau-Bau, pondok pesantren, organisasi Islam, siswa-siswi dari Min, MTS, dan Madrasah Alia, serta masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau Mansur menjelaskan bahwa kirap ini bertujuan untuk meningkatkan syiar Islam. Melalui kirap ini, umat muslim diingatkan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kirap Ramadan ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat di dalam beribadah. Artinya kalau sebelum ada kirap ini masyarakat mungkin menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, tapi setelah adanya kirap ini masyarakat bisa diingatkan kembali bahwa sudah waktunya untuk pelaksanaan bulan suci Ramadan atau berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Kirap Ramadan juga dimaksudkan sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antar umat dengan menyemarakan semangat gotong royong di masyarakat. Dan masyarakat Kota Bau-Bau semakin bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk. Selanjutnya tentunya kegiatan Ramadan juga akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong, di mana semua lapisan masyarakat datang hadir bersama-sama di sini untuk menyemarakan dalam rangka kegiatan Amalia Ramadan ini. Mansur juga menginformasikan bahwa penetapan awal Ramadan nanti akan secara resmi disampaikan oleh pemerintah setelah dilakukan proses Ruqyatul Hilal yang direncanakan pada 28 Februari 2025. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dampak efisiensi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, belum ada program bagi disabilitas. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Program pengentasan kemiskinan khususnya bagi kaum disabilitas yang direncanakan oleh Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Buton Selatan belum dapat dirampungkan akibat adanya efisiensi anggaran yang terjadi secara menyeluruh di hampir seluruh daerah di Indonesia. Meski demikian, pada tahun 2024, penyandang disabilitas telah diporsikan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif atau UEP yang diberikan setiap tahun. Sebanyak 20 keluarga penerima manfaat atau KPM menjadi sasaran program ini sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program atensi yang dikucurkan pemerintah pusat lewat Sentra Mehoi Kendari yang menyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, khususnya para kaum marginal berupa alat bantu seperti kursi roda, alat pendengar, serta tongkat adaptif. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, Lasalimu, mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan program khusus apa yang dapat menyasar kaum disabilitas di tahun ini akibat keterbatasan anggaran. Ya, programnya masalah rentan itu, rentan sosial. Kalau di program 2025 ini kami tidak ada kegiatannya karena sesuai dengan pengurangan anggaran pada tahun ini, penyesuaian anggaran. Kita tahu juga setelah perubahan, ya harapan saya semoga semua yang masuk kategori rentan disabilitas itu dapat kita berikan layanan prima bagi mereka, supaya mereka juga sama perlakuannya dengan yang sempurna lah begitu. Ia menyatakan jika program tersebut tidak dapat dianggarkan melalui APBD, maka akan diusulkan melalui anggaran APBN lewat Sentra Mehoi Kendari. Salimu juga berharap agar seluruh kaum rentan termasuk penyandang disabilitas di Buton Selatan mendapatkan kesetaraan terutama dalam akses bantuan sosial. Pihaknya akan terus berupaya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi baik melalui APBD maupun usulan ke APBN. Ia pun juga berharap kelompok rentan di Buton Selatan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan disabilitas se-Kabupaten Buton Selatan. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Sedikitnya 5 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Lapas Kelas 2A Bau-Bau kembali dibebaskan menjelang Ramadan. Lapas Bau-Bau kembali memberikan hak kepada WBP yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kebebasan. 3 orang dari 5 WBP yang bebas melalui program integrasi cuti bersyarat, sementara 2 lainnya bebas murni setelah menyelesaikan masa pidananya. Kalapas Bau-Bau Tubagus Caidir ini menyempatkan diri memberikan penguatan dan arahan kepada para WBP yang bebas sebelum mereka meninggalkan Lapas Bau-Bau dan kembali berkumpul bersama keluarga. Dalam pesannya, Kalapas mengingatkan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama serta selalu mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, khususnya pada poin kelima, yakni mengatasi permasalahan over capacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif. Dengan program integrasi ini, WBP yang telah memenuhi syarat dapat kembali ke masyarakat lebih cepat dengan tetap mendapatkan pengawasan dan bimbingan lanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengambil langkah strategis untuk menekan harga cabai yang mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Ribuan umat muslim di Kota Bau-Bau mengikuti kirap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.